Hari ini kita akan bahas soal perusahaan yang sukses dan organisasi yang sukses. Nah, perusahaan yang sukses itu apa? Perusahaan yang selalu memikirkan customer-nya. Jadi tidak ada satupun perusahaan yang sukses itu yang nggak memikirin customer-nya. Customer-nya susahnya apa, masalah yang dihadapinya itu apa aja solusi yang harus diberikan. Jadi itulah core dari perusahaan yang sukses. Nah, customer itu maunya apa sebenarnya? Maunya kualitas. Kualitas itu sebenarnya apa? Coba kita pikir, ketika kita mau beli sesuatu di Shopee atau di Tokopedia, kita maunya itu apa? Kita maunya barangnya bagus, harganya bagus. Kita mau fast respon ketika kita tanya, suppliernya balasnya cepat. Terus ketepatan informasinya. Jadi informasi yang diberikan itu tepat. Kalau gue mau beli sebuah laptop, gue tanya, gue ini mahasiswa, gue mau beli laptop, kapasitasnya itu apa? Apa aja yang gue harus consider sebelum beli? Nah, supplier itu bisa memberikan informasi-informasi yang tepat. Terus solutif. Oke, kalau nggak ada barang ini, lu bisa pakainya ini. Kalau nggak ada yang ini, coba consider ini. Right? Itulah yang namanya kualitas. Dan yang paling penting, yang sering kali itu kita lupa itu apa? Empati. Right? Jadi kenapa selama gua jualan, bagi gua jualan itu natural. Bagi gua jualan itu adalah sesuatu yang nggak susah. Karena gua itu selalu berempati. Empati itu apa? Empati itu kita harus bisa menempatkan dirinya kita di posisi customer. Jadi kalau teman-teman yang di SNE selalu perhatiin cara saya approach customer ataupun cara saya menggodok sebuah project. Selalu saya mikirin customer. Customer ini maunya apa? Masalah yang sedang dihadapin mereka itu sebenarnya apa? Jadi saya nggak pernah ngejualin barang. Kalau teman-teman di SNE perhatiin, saya nggak pernah namanya jualin barang. Saya selalu menjual solusi. Jadi saya mencoba mencari tahu masalah sebenarnya itu apa. Saya memberikan solusi. Oh, masalah yang dihadapin customer itu sebenarnya ini nih. Kita tuh berempati. Mereka lagi pusingin soal ini. Kalau gue di posisi mereka, gue juga bakalan pusing. Nah, that's empathy. Right? Jadi kita bukan jualan barang, tapi kita mencoba memposisikan diri kita itu di customer. Sama seperti perusahaan, organisasi yang sukses itu juga harus memikirkan customer-nya. Nah, kok organisasi juga ada customer? Right? SNE juga ada, di dalam SNE itu juga ada customer dan ada supplier. Nah, kalau teman-teman lihat, sebuah organisasi itu ada yang namanya supplier dan ada yang namanya customer. Di dalam sebuah organisasi. Sama seperti yang tadi. Customer di dalam sebuah organisasi itu butuhnya apa? Barang bagus, harga bagus. Ya mungkin di sisi organisasi nggak ada yang harga ya. Tapi barangnya harus bagus. Kedua itu fast respon. Ketiga itu ketepatan informasi. Keempat itu sama, solutif. Ketika kita nggak ada jawabannya, kita bisa memberikan list alternatifnya. Dan yang kelima itu, ya kita harus berempati. Kita harus bisa memosisikan diri kita sebagai supplier di posisi si customer. Nah, ini akan menjadi PR kalian di SNE. Dan ini saya akan selalu tanya. List customer kalian, list supplier kalian. Saya kasih contoh. Ketika seorang teknisi itu juga ketika seorang teknisi itu mau menyelesaikan tugasnya, butuhnya apa? Ya butuhnya barang-barang yang bagus. Barang-barang yang tepat. Ketika ada masalah, dia butuh fast respon. Nah, responnya itu pun harus tepat, informasinya harus tepat. Nah, ketika barang ini nggak ada atau kurang tepat, harus ada solusinya, harus ada solutif. Dan si teknisi berharap itu bahwa suppliernya itu ada berempati terhadap kondisi si teknisi ini yang lagi panas-panasan, perlu cepat, perlu tepat, lagi mau kerjanya cepat.
supplier si teknisi ini harus berempati. Nah, siapa nih supplier si teknisi ini? Right? Siapa supplier-suppliernya? Yaitu tim engineering, tim pembelian, tim desain, tim proses, manajemen. Even manajemen itu merupakan supplier kepada teknisi. Nah, customernya teknisi itu siapa? Kalian harus bisa list nih. Oke, customer saya siapa ya? Sebagai seorang teknisi. Oh, tim manajemen. Right? Saya harus mempertanggungjawabkan tugas saya itu ke tim manajemen. Bahwa tepat waktu, pasangnya pas, nggak ada masalah. Siapa lagi nih? Owner. Owner itu customer. Sama. Owner butuhnya apa? Barang bagus, fast respon, tepat waktunya, tepat informasinya, bersolutif, ya kan, solusi, dan berempati. Jadi kalian sebagai teknisi juga harus berempati terhadap owner yang lagi dikejar-kejar. Right? Owner itu juga lagi dikejar-kejar waktu. Nah, tim manajemen juga lagi dikejar-kejar oleh si owner. Right? Jadi kita harus bisa menempatkan posisi kita di posisinya mereka. Oke. Ketika kita bisa menempatkan posisinya kita terhadap di mereka, kita akan berpikir lebih panjang. Right? Jadi seringkali itu yang saya perhatiin ya, ketika kita nggak menempatkan, kita nggak punya empati, kita itu hanya ya udahlah, saya kan udah kasih tahu si A, kenapa saya harus kasih tahu si B? Padahal B itu juga adalah customernya kalian, right? Jadi seringkali kayak gini, Pak saya udah meetingin kok sama mereka, saya udah kasih tahu mereka, itu kan satu customer. Kita ada customer lagi nih yang lain, right? Kita ada beberapa customer lagi, bisa jadi kita udah kasih tahu owner, tapi kita belum kasih tahu tim manajemen, kita belum kasih tahu tim proses, kita belum kasih tahu tim desain, right? Jadi banyak nih. Right, customer kalian, supplier kalian pun banyak. Right, jadi kedepannya saya akan minta kalian dalam 1 minggu ya setelah video ini dirilis, saya akan minta list customer kalian dan saya akan minta list suppliernya kalian. Right, jadi bagi teman-teman yang nggak nonton sampai habis video training ini, siap-siap. Oke? Nah, jadi capture screen ini supaya kalian itu ada pegangan. Oke. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa ditonton karena ada PR-nya.